Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan Yeri Channel. Bagaimana kabar Anda semua di seluruh wilayah Indonesia? Mudah-mudahan sehat semuanya dan dimurahkan rezeki ya. Terus kita ada nih sedikit yang mau kita bahas ya, masalah polusi udara, kata Presiden Joko Widodo, ya kan? Di sini saya ulas dari POA Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Bahkan indeks kualitas udara di DKI Jakarta pada 13 Agustus tercatat di level angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Ia pun menginstruksikan beberapa hal agar polusi dapat segera ditekan. Setahu kita polusi udara ini udah cukup lama di Indonesia ya. Kalau kita pikir-pikir polusi udara untuk khususnya Jabodetabek itu udah lama sekali. Tetapi kenapa sekarang polusi udara itu semakin digalakkan, semakin dikeluarkan ke publik? Kalau kita berpikir begini ya, seperti misalnya musim hujan. Musim hujan itu kalau jangka panjang musim hujannya itu biasanya pabrik payung, toko payung, ojek payung itu semuanya meraup keuntungan. Di sini begitu juga dengan polusi udara, perusahaan motor listrik, mobil listrik itu akan mengambil keuntungan. Terus kalau polusi udara di Jakarta begitu hebatnya, otomatis kan rakyat tidak diperkenankan membawa kendaraan atau kerja di rumah. Itu adalah suatu cara bagi pemerintah untuk mengalihkan ke motor listrik. Kalau saya pribadi setuju mengalihkan motor listrik itu, pemakaian mobil biasa atau motor biasa ke motor listrik, kalau saya pribadi setuju. Tetapi mengapa digembor-gemborkan pada waktu dekat ini, sedangkan polusi udara itu untuk Jabodetabek sudah cukup lama lah ya. Kita sama tahu yang kalau penduduk Jabodetabek udah lama di Jabodetabek, dia tahu bahwa polusi udara itu udah sangat lama ada di Indonesia. Di sini ada beberapa pejabat, boleh dibilang di tangan kiri satu, di tangan kanan satu oleh Jokowi yang ikut berebut kue perusahaan motor listrik dan mobil listrik ini ya. Coba kita lanjutin dulu pembicaraan Bapak Jokowi ya. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin tanggal 14 bulan 8, Presiden Joko Widodo menyatakan ada beberapa faktor utama menyebab pemburuknya kualitas udara di Jabodetabek, termasuk musim kemarau selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polusi tinggi. Lalu adanya pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek memproduksi udara yang tidak bagus, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri, manufaktur, ungkap Jokowi. Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk menggelar berbagai strategi untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek, ya. Terus, jadi untuk karyawan dan pegawai di Jakarta, opsi bagi pekerja dari rumah atau WFA bagi pihak swasta juga turut dipertimbangkan. Untuk menekan polusi sebelumnya, kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Ibu Kota DKI Jakarta dengan porsi 50% pekerjaan dilakukan di rumah. Diharapkan kementerian, lembaga, dan Pemda lain juga bisa menerapkan kebijakan tersebut, kata Jokowi. Jadi, dalam jangka menengah konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil, segera beralih ke transportasi massal,
Langsung aja Pak Jokowi bilang aja langsung pindah ke motor dan mobil listrik. Ke transportasi massal iya juga, tetapi intinya kalau saya baca-baca mau suruh pindah ke motor listrik. Saya setuju itu Pak. Juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan sudah beroperasi. Sementara itu dalam jangka panjang, kata Jokowi, pemerintah berupaya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terus ada lagi nih saya kutip dari Menteri Lingkungan Hidup KLHK Siti Nurbaya mengatakan faktor utama penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek bersumber dari kendaraan bermotor. Berdasarkan catatan yang dimiliki, setidaknya ada 24,5 juta kendaraan yang berseliweran di Jabodetabek. Ya, kalau kata Menteri Lingkungan Hidup, 24,5 juta kendaraan berseliweran di Jakarta, itulah penyebab polusi udara ya. Itu yang berbicara Menteri ya. Sebanyak 19,2 juta diantaranya merupakan kendaraan roda 2 ya. Untuk menekan polusi udara, pihaknya akan memperketat uji emisi. Nah, uji emisi ini karena kendaraan masyarakat terutama di DKI Jakarta untuk melakukan uji emisi kendaraan masih rendah, yakni sebesar 3-10% katanya. Jadi uji emisi ini merupakan cara memaksa pemilih. Nah, jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi keperawatan. Uji emisi merupakan langkah yang sangat cepat dan perlu dilakukan dan hasil akan segera dirasakan, ungkap Menteri Siti. Kewajiban uji emisi ini katanya juga akan dilakukan terhadap kendaraan dinas. Lulus uji emisi ini nantinya akan dijadikan persyaratan untuk melakukan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan. Jadi, bagi masyarakat yang mobilnya tidak lulus uji emisi, tidak bisa memperpanjang STNK atau melakukan pembayaran pajak kendaraan. Jadi, diperketat uji emisinya, kalau tidak memenuhi akan terkena pajak denda. Kalau sudah 2 kali tidak lulus uji emisi, terpaksa didenda. Ya, kendaraannya terpaksa dikeluarkan dari daftar di Samsat. Jadi ada langkah teknis yang sedang kita siapkan. Jadi pemerintah lagi menyiapkan mana yang tidak lulus uji emisi, kendaraan itu dihilangkan daftarnya dari kantor Samsat di daerah masing-masing. Jadi berarti suruh buang bahasa kasarnya kendaraan kita. Habis itu kita disuruh ganti ke motor atau mobil listrik. Ada kemungkinan konversi ke motor listrik, ya. Karena kalau dia tidak dicatat di Samsat lagi, artinya kendaraannya tidak bisa dipakai ya. Berarti udah dibuang kendaraan kita ya. Dalam kesempatan ini, Siti juga membantah kabar bahwa pembangkit listrik tenaga uap batu bara menjadi salah satu penyumbang besar. Tidak, katanya tidak ya. Terus, jadi menurut Ibu Siti, kendaraan kita itu kalau tidak layak lagi, tidak bisa lagi bayar pajak, otomatis kendaraan kita dibuang, kita disuruh ganti ke motor atau mobil listrik. Di sini saudara, yang nggak enak kedengarannya, masalah ada program bagi pemerintah untuk mengganti kendaraan kita dari mobil mobil biasa seperti yang pakai Pertalite, pakai Pertamax ke motor listrik dan mobil listrik. Tetapi di balik itu ada yang menggunakan kesempitan dalam kesempitan. Siapa yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan? Itulah pengusaha. Siapa pengusahanya? Ini dia ya. Yang pengusaha yang ikut andil dalam pengadaan mobil listrik ini adalah Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan KSP Muldoko
dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, ya. Jadi itu mengambil kesempatan pejabat berbisnis dalam situasi kesempitan. Yang dimaksud dengan kesempitan adalah rakyat dalam keadaan susah dengan kena polusi udara, sementara mereka mengeraup keuntungan dari penjualan motor listrik dan mobil listrik yang bersubsidi tersebut. Di sini yang agak kurang anehnya. Nih saya bacakan ya. Banyak pihak yang ingin mengais kue subsidi kendaraan listrik proyek ambisi pemerintahan Joko Widodo dari konglomerat hingga pembantu presiden, katanya ya. Di sini sangat miris saya mendengarnya, karena seorang KSP bekas Panglima TNI Jenderal Bintang 4, Luhut Binsar Panjaitan Jenderal Bintang 4, Bambang Susatyo, Ketua MPR, mengambil kesempatan padahal mereka duduk lagi menjabat, lagi bertugas saat ini. Dan setelah saya baca dari Plus Bisniscom, mereka ikut andil dalam pengadaan mobil listrik ini. Bagaimana tanggapan Anda semua? Perlukah kita kritiki ini? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini saya bacain ya. Iming-iming pemberian subsidi harga untuk memikat masyarakat berpindah ke kendaraan konvensional ke listrik bukan isapan jempol. Pemerintah mengesahkan blade insentif untuk motor listrik dan mobil listrik beberapa waktu lalu. Para pejabat, pengusaha hingga konglomerat pun bersaing ya. Pemerintah memang ingin mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik. Pasalnya sejak 2019, tepatnya usai penerbitan Perpres nomor 55/2019 tentang pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, progres program pengembangan tidak sesuai harapan. Terlebih lagi, mengkepluk COVID-19 mewabah sehingga pengembangan pun tersendat ya. Jadi karena pengembangan tersendat motor listrik ini, sedangkan yang mempunyai perusahaannya adalah orang-orang pejabat kita, jadi diambillah dengan cara beberapa hari ini, beberapa minggu ini, bahwa polusi di Indonesia tidak bisa ditolerir. Itu maksudnya apa? Biar motor listrik dan mobil listrik yang disubsidi pemerintah, mereka mengambil keuntungan di situ dan bisa banyak laku. Alangkah enaknya ya. Terus beberapa target pun meleset, padahal sebagai insentif telah disebar dari pembebasan bea masuk impor hingga pembebasan PPNBM. Target jumlah mobil listrik misalnya tidak sesuai dengan harapan. Pemerintah membidik jumlah kendaraan listrik yang beredar sebesar 400.000 unit pada 2025. Kenyataannya sepanjang 2020 hingga Februari 2023 cuma 11.513 unit. Kendaraan yang mengaspal berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Indonesia atau GAKINDO, begitu juga dengan motor listrik. Target yang ditetapkan pada 2025 sebanyak 6 juta unit, di lapangan jumlahnya hanya 30.837 dari data sepanjang 2019 hingga 2022. Jauh panggang dari api. Jadi sekarang kalau udah digembar-gemborkan polusi udara tidak bisa ditolerir, mau tidak mau rakyat pasti berpindah ke motor listrik, mobil listrik yang disubsidi oleh pemerintah, dan pengelolanya adalah pejabat pemerintah, yaitu Bapak Muldoko, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Bambang Susatyo ya. Oleh karena itu pemerintah pun merilis kebijakan yang berupa subsidi pembelian motor listrik yang diistilahkan sebagai bantuan pemerintah kepada para produsen. Aturan ini mulai berlaku 20 Maret 2023 untuk tahap awal. Insentif 7 juta rupiah per unit disebar untuk 250.000 motor listrik sepanjang 2023. Sementara mobil listrik insentif diberikan melalui PMK
nomor 38 tahun 2023, di mana terdapat pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 1% dengan TKDN minimal 40%. Adapun untuk mobil listrik dengan TKDN di atas, pemerintah sehingga yang harus dibayar 6%. Aturan juga berlaku untuk bus listrik dan berlaku mulai 1 April 2023.